Halo guys, hari ini saya bikin video tapi singkat aja karena kebetulan hari ini acara Zoom-nya lagi libur dan saya ada waktu senggang sebentar. Jadi saya akan membalas komen-komen yang ada di kolom komentar di YouTube ini nih. Thank you ya buat teman-teman yang sudah eh, berkomentar di kolom komentarnya. Untuk Pak Syahrul Arifin. Nah, request untuk bahas saham PGEO, BRPT, MNDC, dan BRIS. Thank you Pak Syahrul. Nanti saya bahas, udah saya catat. Lalu selanjutnya untuk Ioan Masa. Ini saya agak ragu-ragu Bapak atau Ibu. Thank you juga ya. Saham ITMG nanti akan saya bahas juga. Lalu Pak Handi Smurf. Request info, oke siap. Thank you juga udah request di kolom komentar, ngeramein kolom komentar ini nih. Dan Ibu Tinli, thank you Cici BRMS cuan. Yes, semoga besok juga cuan lagi. Semoga amin. And then Pak Handi Sartono, tolong ulas Bevin, MPMX, Javin, ADMF. Oke, habis ini kita bahas ya. Thank you buat teman-teman semuanya. Kita masuk ke sini sekilas info sebentar biar barangkali teman-teman ada yang mau ikutan. Ini acaranya di hari Kamis tanggal 30 November, berarti besok ya. Hari ini kan Rabu ya. Dan di jam 19.30 Instagram Live dengan Miss Foni nih. Nah, ini Miss Foni ini founder dari Wisdom and Invest. Jadi, buat teman-teman yang mau nanya-nanya itu silakan banget. Ini juga dengan Pak Lukman ya, stock expert dari MNC Sekuritas. Nah, ini rekanan kita nih selanjutnya untuk MNC dan ada satu lagi yang nanti akan segera kita share juga. Nah, tapi itu bersabar aja ya. Untuk yang mau ikutan acara ini silakan banget karena kita ngebahasin Santa Claus Rally. Jadi boleh tanya-tanya, boleh diskusi ya. Silahkan. Kita langsung ke pembahasan sahamnya pertama tadi yang di request yaitu PGEO. PGEO ini, nah PGEO di Remember Wisdom and Invest juga kita sebetulnya ada sih ngebahasin PGEO ini. Lagi downtrend sebenarnya ya, tapi yang namanya saham downtrend itu nggak selalu downtrend, pasti akan ada dia mantul-mantulnya. Jadi boleh kalau misalnya mau fast trading. Jadi ingat ya, fast trading aja. Momentumnya sih belum oke-oke banget. Memang sempat menjadi merah tua yang bisa menjadi tanda untuk bottom fishing, tapi merah tuanya eh, batal nih, gagal karena dia menjadi merah kembali. Kalau saya waktu itu pernah share, jadi PGEO ini ada Fibonacci-nya ya, Fibonacci-nya dan ada area support sebenarnya di area 925, jadi under 1000. Nah, nanti lihat aja kira-kira dia mau mantulnya di mana. Pastikan dia mantul dulu baru teman-teman spekulatif, karena bahaya banget ya kalau dia belum mantul dan teman-teman terburu-buru untuk entry. Lumayan loh dari 1000 ke 925. Mendingan kan kita tunggu dia mantul dulu, udah konfirmasi, baru kita ikutan sehingga average-nya nggak terlalu tinggi ya. Pasti sih akan ada mantul-mantul, nggak mungkin dia akan turun terus. Jadi proyeksinya kalau dari saya sih kemungkinan dia akan turun dulu, ketika dia mantul, dia akan mantul kembali ke area support yang tadinya dia tembusin. Nah, jadi kesempatan sih sebetulnya untuk bottom fishing. Tapi ingat ya, saham downtrend, jadi untuk fast trading aja. Kecuali dia mampu nih, misalnya dia uji resist, misalnya dia turun dulu, mantul, uji resist, lalu dia breakout. Itu baru bagus kembali. Kalau dia tidak breakout, maka tidak oke si PGEO ini. Karena dari pergerakannya masih downtrend. Dia bergerak zigzag ke bawah, sehingga hanya untuk fast trading aja. Itu PGEO ya. Dari chart win sih, kalau menunggu, biasanya menunggunya tuh seperti di sebelah sini nih. Dia momentumnya menjadi merah tua dan semakin mengecil. Kalau mau spek buy di angka yang tadi tuh, yang saya sebutin tadi ada support di area 900-an, 925 ya. 925. Nah, di area sana lah mudah-mudahan dia mantul. Candle-candle mantul itu biasanya berbentuk hammer atau dia berbentuk doji dan mulai sideways ya, candlenya mulai tertahan. Lalu ada candle inside bar, ini namanya inside bar, jadi ada candle kecil di samping candle yang besar, lalu bisa juga candle higher high. Nah, jadi candle-candle itu
menandakan bahwa potensi pembalikan arah. Menunggu aja atau kalau paling gampang sih sebenarnya liatin momentum. Sama seperti di sini ya, momentumnya berwarna merah tua dan semakin mengecil. Berpotensi untuk dia mantul. Kalau di garis winline ini ada 885, tapi sebenarnya di 925 itu juga ada sih. Nah, di sebelah sini nih ada angkanya nih. Harusnya di area-area sini ya, tuh. Agak kecil jadi nggak begitu terbaca. Jadi tadi 925 dan 885 mudah-mudahan mantul kembali ke area minimal biasanya ke garis winline. Ini garis winline-nya di 1130. Atau kalau pakai yang ini Fibonya di area 1125. Di situ resistnya ya. Selanjutnya BRPT. Ini BRPT. Sebentar. BRPT. Biar nggak salah. Oke. BRPT. BRPT-nya cukup menarik. Walaupun momentumnya masih merah. Tapi dia mantul ya dari MA 200. Kalau mau sih spek buy aja. Untuk fast trading aja. Karena sebenarnya dia juga masih zigzag ke bawah ya. Kalau dia tembus dari MA 200, jangan lupa untuk exit dulu untuk si BRPT nih. Kalau dia tertahan sih bisa spek buy maksimal di area 870 itu area supportnya. Kalau masih jebol juga ya udah forget it lah. Tinggalin aja dulu karena nggak ada katalis apa-apa juga ya. Kalau nggak salah, seingat saya sih coba dicek kembali ya dia punya sentimen positif atau katalis apa nih. Yang pasti kalau secara teknikal, secara price action dia bertahan di area MA 200 yaitu 925 kita buletin dan ada support lagi di 870. Jadi kalau mau buy on weakness aja, ini candlenya sih cukup oke, higher high, mudah-mudahan dia bisa tes resist 1110. Momentumnya sih masih belum oke-oke banget. Cuma penurunannya sudah tertahan dan ini gundukan merahnya nggak setinggi gundukan merah. Jadi momentum merahnya itu nggak sedalam, bukan setinggi ya, tapi sedalam yang ini. Ada indikasi dia mau bikin divergent. Jadi biasanya ini kan begini ya. Lalu ini kan lebih pendek. Padahal ini kan supportnya sama nih. Supportnya sama rata. Jadi ada indikasi dia lagi mau membentuk divergent. Mudah-mudahan ya dia bisa ke 1110 sampai ke area sini 1200. Mau spek buy on weakness aja, jangan terlalu terburu-buru untuk entry di saham-saham seperti ini karena kondisinya juga bukannya bullish-bullish banget. Biasanya dia akan ada koreksi-koreksi dulu minimal ke area VWAP ya. Ini VWAP bisa lihat di sebelah kiri itu ada tulisannya 10.30 itu angka VWAP-nya. Tadi closing 10.30 sama ya. Kurang lebih sih oke. Jadi buy on weakness aja. Kalau bisa dapetin barang di bawah VWAP itu lebih bagus lagi karena ada kecenderungan ini VWAP volume weighted average price ada kecenderungan suatu saham itu harganya bolak-balik di VWAP-nya itu. Sehingga kalau kita dapetin di bawah VWAP, kita bisa tuh at least jual kembali di harga VWAP-nya itu sehingga bisa untuk fast trading. Contoh tadi ada cuan ya. Cuan dia ke bawah VWAP, habis itu dia kembali bahkan ke atas VWAP lagi sehingga kita bisa tradingin tuh. Bisa untuk fast trading juga. Selanjutnya setelah BRPT ada MEDC. Ini MEDC-nya. MEDC-nya juga menarik karena ada perbaikan momentum ya, walaupun dia momentumnya belum menjadi biru, tapi berupa titik pink. Jadi yang bagus itu biru Ben Hur dan semakin meningkat. Kalau titik pink, potensinya dia akan sideways. Seperti di sebelah sini, dia sideways, itu lumayan ya, ada semingguan lebih tuh. Kalau nggak sabar nunggunya, dia gerakannya cuma begitu-begitu aja, pasti ditinggalin. Udah cut loss atau ditinggal. Kalau nggak sabaran, biasa menunggu aja sampai ada momentum. Ini cukup menarik kalau misalnya dia sideways, maka strategi sideways dulu aja sih ya. Di sini area sideways-nya dengan support di sebentar. Supportnya ya, MEDC, kita pakai yang ini deh, lebih jelas kelihatan garisnya. Dengan support di 1090 sampai resist 1240.
Ini area support resistnya, jadi potensinya dia akan sideway di area situ. Kecuali dia breakout ya. Kalau breakout dari area sideway-nya ini cakep banget, maka berpotensi untuk lanjut kembali ke resist selanjutnya. Mana tadi? Ini dia. Nih. Jadi berpotensi untuk uji 1240, kalau breakout dia akan uji 1340. Momentum sih belum ada ya, jadi potensinya sih masih akan sideway. Tapi kalau breakout maka di hold aja. Yang belum punya buy on weakness aja. VWAP ini kan closing 12.05, VWAP 1190. Mungkin kalau koreksi pun ada lah balik ke area VWAP biasanya. Nah itu teman-teman kalau mau cicil boleh ya sampai ke support yang tadi 1000 berapa tuh 1090 ya. Situ areanya. Lanjut ke tadi MEDC-nya sudah ke BRIS. Ini dia BRIS-nya di bawahnya. BRIS, momentumnya sih masih oke. Dia masih sideway di area sini. Masih berjuang bertahan di atas. Mudah-mudahan tidak breakdown dengan area support 1620. Kita buletin aja ya. 1620. Kalau misalnya breakdown atau closing di bawah itu jadinya agak kurang bagus. Apalagi kalau momentumnya semakin melemah dan terus menurun. Itu tandanya reversal. Selama dia bertahan di sini, bertahan di atas 1620, maka masih oke ya untuk BRIS. Mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Resist 1680, 1705, 1735. Momentumnya sih masih oke. Lanjut ke ITMG. Sebentar. Ups. Yang apa ini? Ke ITMG. Bentar ya. Tuh, ini apaan ini? ITMG. Oh, di bawahnya kok. ITMG kemarin ada yang request juga nih batubara yaitu PTBA. Udah saya jelasin juga kemarin bahwa harga call-nya lagi kurang oke ya. Jadi nggak memang udah lagi cycle-nya lagi cycle turun. Soalnya saham-saham batubara itu memang ada siklusnya. Jadi kalau mau memang untuk invest, saya tahu nih biasanya kalau yang ngincer-ngincer saham batubara karena dividennya besar. Kalau menurut saya sih, saya lebih suka nungguin di harga lebih bawah lagi ya. Karena ITMG itu pernah di harga berapa tuh. Dan bukan hal yang mustahil. Dia akan kembali ke harga yang di bawah tuh. Masih cycle-nya masih belum oke ya. Lihat nih ada cycle-nya. Bukan karena COVID doang, bukan karena 2020 doang, tapi memang begitu cycle-nya ya. Dia ada siklusnya. Tuh. Ini lagi siklus turun. Jadi mendingan kita tungguin aja sampai dia kembali ke harga bawah, harga wajarnya. Harga wajar saya kurang tahu ya, nggak begitu ngikutin. Coba teman-teman cek harga PBV dan sebagainya itu. Cuma kalau secara teknikal, ini saya cekin deh, PBV-nya berapa sih? Udah di 1 sih. Kalau di bawah 1 itu lebih oke lagi. Kalau misalnya barangkali ya dikasih di bawah 10.000 atau di 11.000, nah di saat itulah mungkin lebih menarik ya untuk ITMG-nya. Secara siklus dia masih cycle down. Lihat nih pergerakannya, dia zigzag ke bawah. Mantul lagi nggak? Bisa aja, karena ini juga mantul ya. Ini perjalanan ke bawah dia naik, dia perjalanan ke bawah dia naik. Ini perjalanan ke bawah dia naik. Ini juga akan perjalanan ke bawah. Kalau jebol lagi, ya udah kita mendingan nunggu di sini. Begitu mantul, maka silakan kalau mau untuk trading. Kalau untuk invest mungkin saya akan nungguin di bawah-bawah sini aja kali ya, di bawah 15.000 atau bahkan di bawah 10.000 kalau bisa. Itu lumayan. Jangan lupa pantau terus untuk laporan keuangannya juga ya. Karena untuk invest bukan hanya ngeliatin PBV-nya aja, tapi juga kinerjanya, apakah dia masih mencetak laba, apakah stok batubaranya masih banyak, cadangan batubara masih banyak, apakah sudah sunset, apakah dia ada perencanaan untuk ke energi terbarukan, dan sebagainya.
Soalnya kalau kayak emiten-emiten lainnya kan memang mereka sudah mulai mikirin ke EBT ya, energi terbarukan. Contoh setahu saya Adaro, apalagi ya PTBA itu kan udah ada. Nah, ITMG ini saya nggak tahu sih, nggak begitu ngikutin, nggak begitu mendalami. Jadi buat teman-teman yang memang mengharapkan dividen aja, ingat ya, cekin juga fundamentalnya. Kalau secara teknikal, no, saya tidak suka lagi. Saya akan tungguin mungkin harga bawah ya, sehingga risk dan rewardnya lebih menarik. Atau mau menunggu setelah dia di sini mantul juga boleh sih. Misalnya dari sini, dia mantul, ya paling kita untuk fast trading aja. Kalau dia turun lagi ke bawah, tunggu sampai mantul baru kita entry kembali. Soalnya harganya mahal, susah ya. Kalau mau di tradingin fast trading juga agak susah. Mendingan kita cari saham yang ratusan perak lah buat kita fast trading itu lebih enak. Kalau harga berapa 20 ribuan lebih ini agak mahal gitu. Oke, kita lanjut ke Inco. Inco juga menarik. Di sini ada potensi untuk menjadi divergen dengan potensinya hanya decade bounce aja ya, DCB. Ini juga harga nikel saya belum ngecekin nih apakah masih oke atau enggak. Setahu saya sih harga nikel lagi turun juga, makanya emiten-emiten yang bersangkutan itu ikutan ya begitu harganya ikut. DCB-nya berpotensi ke area 5.000, 5.100 sampai ke berapa nih? 5.400-an lah ya. Maksimal di MA200, dia harus mampu kembali ke atas MA200 dan bertahan di atas MA200 itu baru kembali uptrend. Jadi sementara nih pergerakannya masih downtrend, dia masih begini, hanya untuk DCB aja. Ini cukup menarik, tapi waktu itu juga kita sempat ngeliatin ini berpeluang, cuma ternyata nggak mampu juga ya. Kita pikir mau ke sini ke 6125 atau bahkan ke MA200 tapi ternyata enggak. Sehingga teman-teman harus disiplin. Kalau misalnya ini ternyata tidak mampu ke 5.000 pun ya udah. Kalau misalnya udah sinyal sell ya. Kalau dia patah trennya maka menjadi sinyal untuk exit. Ini harusnya exit nih karena patah di situ kan. Jadi kalau misalnya dia bikin tren and then ternyata patah kembali, then jangan lupa disiplin untuk exit. Jadi si Inco ini secara teknikal besarnya belum oke-oke banget, cuma kalau untuk fast trading aja oke, boleh-boleh aja. Masih downtrend ya. Ini juga saham cyclical. Ada support kuat sih di sebelah sini. Ada support kuat. Mudah-mudahan sih mantul ya. Inco. Nah, mudah-mudahan sih mantul. Belum uptrend, tapi at least kita bisa fast trading aja. Hari ini kan dia mantul tuh, naik lumayan. Yang udah punya si Inco, maka hold aja, mudah-mudahan dia ke 5.000 ya. 5.000, 5.100, atau bahkan ke 5.400-an. Atau bahkan mudah-mudahan dia beneran balik ke MA200. Mudah-mudahan. Tapi satu-satu resistnya harus dilewatin dulu. Kalau nggak lewat, ya berarti enggak. Lanjut, Bavin. Bavin, so far sih masih oke selama dia di atas support trend 1125. Kita kasih toleransi lah di support 1115. Selama dia di atas 1115 ini masih oke. Mudah-mudahan dia konsol gak lama. Biasanya konsol itu konsolidasi ya atau sideway. Yang sehat itu biasanya sekitar 5 candle atau 5 hari, berarti seminggu, atau maksimal itu 10 candle, atau berarti 2 minggu. Kalau lebih dari itu, biasanya sih saya udah nggak lirikin, karena kelamaan ya. Biasanya konsol itu kalau yang cakep, hanya 5 candle, maksimal 10 candle. Contoh nih, kayak di sebelah sini tuh, kan nggak lama-lama ya. Begitu 5 candle dia naik, ini juga cuma 1 candle, habis itu dia naik. Seperti itu. Ini udah 1, 2, 3, 4. Kalau 5 sampai 10 dia masih nggak jalan-jalan juga, ya udah. Mungkin kita bisa switch ke saham lainnya. Ini masih di di bawah MA200 ya. Jadi masih downtrend sebetulnya si Bavin ini. Dia menarik karena ada momentumnya aja. Selama konsol juga volumenya kecil, jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut nih. Ingat support krusial 1115, selama di atas itu masih oke. Yang mau spek buy boleh. Mudah-mudahan dia mantul ke 1250. Kalau break lagi lanjut ke 1350. 1305.
itu resistnya. Oke, jadi BFIN masih oke ya, karena dia lagi sideways, lagi konsol. Lanjut MPMX. MPMX menarik karena ada momentumnya, cuma sahamnya ini agak saya nggak ngerti nih ya. MPMX itu kalau nggak salah dividennya besar ya, masuk ke dalam dividen ke high dividen 20 bukan ya? Si MPMX ya. Cuma saya sih nggak pernah ngarepin dividen ya. Kalau lagi trading saya selalu bacanya price action. Soalnya kalau lihat volumenya yang kayak begini saya nggak suka biasanya. Karena ada momentum ini oke lah. Boleh kita untuk spec buy dengan support di 10.20 tuh. Ada support, ada garis win line 10.15 dengan resist di area sebentar. Resistnya di area 10.55 itu resistnya. Resist 10.55 atau di MA 200 10.90. Kalau mau spec buy boleh-boleh aja ya di 10.15 supportnya. Jadi itu batasnya tuh. Kalau jebol dari support maka exit dulu. Dengan resist tadi 10.55 sampai 10.90. Momentumnya sih ada, tapi kecil momentumnya. Lanjut Cevin tidak begitu liquid, rata-rata transaksi di 3,4 miliar. Volumenya waktu breakout sih lumayan ya, cukup menarik untuk si Cevin. Momentumnya ada, meningkat walaupun masih berwarna biru muda, biru langit. Yang bagus itu biru Ben Hur seperti ini, sebelah kiri itu ya kelihatan ya. Yang bagus tuh seperti ini. Semakin tinggi momentumnya itu semakin baik lagi. Dengan support kalau garis win line-nya ini di 494, MA 200 di 478. Selama di atas itu masih oke. Mudah-mudahan dia bisa ke resist 555. Kalau breakout itu lebih menarik lagi. Ya. Spek buy aja, jangan pakai yang besar-besar ya, karena kita masih menunggu data-data krusial. Saya lupa tepatnya tanggal berapa, kemarin ada dibilangin, tadi ada dibilangin sama Coach Sherlock, tapi saya lupa lagi. Juga menunggu, kalau nggak salah 13 Desember ya, ada FOMC. Nah, itu masih menunggu data-data itu, sehingga market akan bergerak, ya tidak menentu gitu, uncertain. Kita lanjut ya. Tadi Cevinnya sih oke, menarik, cuma volatil dan tidak terlalu liquid. ADMF momentumnya tidak ada, juga tidak liquid. Ini saran saya sih nggak usah lah. Saya sih tidak suka ya. Tidak suka saham-saham yang tidak ada momentum, tidak liquid juga. Cevin masih mending karena masih ada volumenya, momentumnya juga sudah mulai meningkat. Kalau ini masih belum nih. Kalau dia sudah mulai liquid, minimal dari nggak ada volume nih, kita liatinnya rata-ratanya ya. Jadi walaupun dia tidak liquid, it's okay, saham gorengan pun it's okay, yang penting volumenya ada. Jadi rata-ratanya nih yang garis hitam ini itu harus meningkat. Nah, itu baru menarik buat saya. Volumenya meningkat, momentumnya meningkat. Jadi seperti di sini ya, volume meningkat, momentum meningkat, di situ menarik. Makanya bisa begini, walaupun dia volatil, kita masih bisa cuan gitu. Kalau ini pergerakannya datar, belum breakout, volume tidak ada, momentum belum ada. Nanti aja, tunggu aja. Mungkin Cevin lebih menarik ya dibandingkan ADMF-nya. Oke, itu aja sih. Singkat aja ya hari ini kita nggak bahas banyak-banyak saham karena saya juga waktunya terbatas, mepet-mepet. Mungkin kita akan lanjutkan di hari Kamis. Jadi bagi teman-teman yang lain yang mau nanya pertanyaan lain untuk bahas saham, boleh banget silakan drop di kolom komentar. Dan jangan lupa ikutin acara ini ya, IG Live besok dengan founder dari Wisdom and Invest tuh, Miss Foni Ramali. Oke, ditunggu ya besok ya. Saya mungkin kayaknya juga mau ikutan acara live-nya tapi sebagai penonton aja. Oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman semuanya cuan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, klik like, and share. Thank you and bye-bye.